pemilu, Sanana terpilih jadi Perdana Menteri Timor Timur, dan dia mengadakan pesta. Dan sampai berapa tahun terakhir ya, 2007, 2011, Timor Timur itu masih konflik antar mereka sendiri. Setiap pemilu itu ada konflik. Dan konfliknya itu hanya soal perebutan siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi Presiden, siapa jadi Ketua Parlemen, kayak gitu. Ujung-ujungnya hanya kekuasaan lah. Kekuasaan ya. Makanya di foto ini waktu itu tentara dari Australia udah masuk ya, Kang. Ini tahun berapa nih, Kang? Oh, ini tahun 99 nih. 99, ini tahun 99. Iya. Setelah itu referendum foto ya. Anak kecilnya ketutup ya. Iya, aku mau buang punya aku ya mati dong semua nih. Nggak bisa dipindah ya. Nggak tahu. Iya, itu anak kecil bawa makanan melewati tentara Australia. Jadi aku ketembak itu, aku lupa ya, aku bulan apa ya. Tembak terus kantor bilang, "Oh, Bea, kamu harus pulang ke Jakarta." Jadi aku pulang ke Jakarta. Kemudian tim-tim di Bumi Hangus, aku mau balik lagi. Ketika menjelang di Bumi Hangus, aku telepon Pak Manuel. Jadi rencana Bumi Hangus itu aku udah denger, dan aku berencana tinggal di sana. Aku berencana di rumah Pak Manuel. Aku telepon Pak Manuel, saya dengar mau begini. Betul Pak Bea. Pak Manuel, saya mau nginep di rumahnya, boleh nggak? Motret dan nginep di rumahnya. Dia bilang, Pak Bea, saya mau lari ke gunung sekeluarga. Kalau Pak Bea bisa datang besok ke tim, ikut saya ke gunung, saya bisa terima. Tapi kalau sampai besok Pak Bea nggak bisa sampai, ya saya nggak bisa. Karena besok saya udah harus pergi. Gitu. Nah, masalahnya udah nggak ada pesawat, nggak ada apa-apa. Saya nggak bisa mengarrange pesawat secepat mungkin, jadi akhirnya saya nggak ada di sana ketika Bumi Hangus itu. Nah, ketika Bumi Hangus, lalu Indonesia keluar, lalu ada kabar tentara Australia mau masuk yang ini sebagai tentara PBB. Waktu itu namanya apa ya? Intercept kalau nggak salah. Terus kantor bilang, siapa yang mau masuk jadi volunteer sebelum pasukan PBB datang? Jadi di kantor waktu itu ada 7 fotografer. Satu yang ada 7, 4 dari Jakarta, termasuk saya, ada 2 dari Australia, 1 dari Kamboja, orang bule. Mereka nggak ada yang berani. Akhirnya, oke, kita minta bantuan orang-orang Eropa nih. Gitu. Terus saya bilang, nggak ada yang mau. Gitu. Saya nggak termasuk yang ditanya karena saya habis tertembak dan saya masih pincang-pincang gitu. Terus saya bilang, saya berani. Saya bilang gitu. Kamu berani, Be? Iya, aku berani. Asal ada pesawat yang membawa aku sampai Dili, aku mau. Jadi aku nggak harus jalan darat dari Jakarta ke Kupang jalan darat, lewat perbatasan masuk ke Dili. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Kalau kantor bisa sediain pesawat, charter pesawat sampai Dili, aku mau masuk. Terus sakitmu gimana? Aku bisa atasin, aku bilang gitu. Akhirnya, bener nih, Be. Iya, bener. Gitu. Akhirnya ada waktu 3 hari, aku beli antibiotik, aku beli penahan rasa sakit, terus aku siap-siap. Akhirnya kantor sewa pesawat, jadi patungan ada 5 media Jepang, Reuters, terus 2 TV Indonesia. Jadi ada berapa? 7, ada 8 media. Kita patungan sewa pesawat, terus karena itu masih daerah yurisdiksi Indonesia secara hukum, jadi aku telepon ke ada kenalanku di Mabes, aku bilang, aku mau ke tim, mau meliput tentara PBB masuk, aku mau nginep di Korem, aku harus hubungin siapa? Terus dikasih nama, udah akhirnya kita berangkat sampai Bandara Dili itu, enggak ada pesawat sama sekali, cuma pesawat kita udah dijemput pasukan Indonesia yang ada di sana, yang masih di Korem. Akhirnya ya udah kita nginep di Korem.
Jadi sebelum tentara Australia masuk itu aku udah di sana, nggak ada kendaraan, aku beli sepeda pancal buat Di muter-muter. sana. Iya di sana. Terus beli Ya, motor, maksudnya sepeda di motor. sana itu setelah kejadian bumi hangus masih ada yang jualan. Eh, Setelah kejadian bumi hangus itu nggak ada yang jualan. Jadi orang lewat aja, karena daripada jalan kaki ada orang lain naik sepeda, sepedamu tak beli boleh nggak? Gitu. Oh boleh begini saya. Pakai sepeda, nanti ketemu orang naik motor. Oh, motornya dijual nggak? Gitu. Kenapa? Saya mau beli. Karena mereka butuh duit buat makan. Mereka jual. Terus aku bilang, aku mau beli motormu. Waktu itu berapa ya? 500.000. Aku beli motormu 600.000. Tapi bensinnya dipenuhin, aku cariin bensin 1 jerigen. Gitu. Jadi aku kasih dia 200.000. Kamu cari bensin. Kalau kamu udah temu, kamu balik sama jerigen, tak kasih sisanya 400.000. Gitu. Ya udah, aku akhirnya punya motor. Di sana kemana-mana naik motor itu. Kemana-mana naik motor, tapi dengan safety feeling, artinya ketika mau jalan, aman nggak ya? Oke, aman. Jalan. Aman nggak ya? Nggak jalan. Kayak gitu. Jadi benar-benar memakai feeling, karena pada saat itu tim-tim udah tidak dikuasai siapa-siapa. Jadi siapapun bisa mati dimanapun. Dan orang nggak peduli. Gitu. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk itu ya, Kang. Tidak ada yang bertanggung jawab. Karena pada saat itu udah di bumi hangus kan, masih ada asap di sana sini. Tapi tujuan awalnya, targetnya adalah memotret tentara PBB masuk. Selain itu nggak ada. Jadi semua harus dibikin clear. Nggak ada percobaan memotret, oh itu bagus, tapi butuh nggak? Oh itu bagus, tapi kita nggak butuh. Butuhnya adalah besok pada saat tentara PBB masuk. Jadi misalnya oh itu ada bagus, berbahaya, ya udah dihapus dari list gitu. Sesuai dengan tujuan utama aja. Foto yang dikejar yang itu aja gitu. Makanya kayak yang di poster itu tentara Australia datang terus mereka patroli pantai, ya udah aku ikutin aja karena secara feeling kalau ada tentara mereka saya tidak merasa khawatir karena di tentara resmi. Walaupun tentara Indonesia, kalau ada tentara Indonesia, TNI ya saya berani ada di dekat mereka, gitu. Karena pada saat konflik itu siapapun bisa menembak siapapun dengan alasan apapun, hanya duit atau makan atau sesuatu yang sepele. Gitu. Oke. Kayak gitu. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahri Faidi. Apa foto yang paling krusial dan apakah pernah diancam karena memotret kelompok tertentu? Berdasarkan pengalaman Mas Bea. Oh pernah. Itu pernah di Ambon saya. Di Ambon diancam karena motret ada sebuah kelompok nyebus gereja dan aku motret dan salah satu kelompok tahu kelompok itu didukung oleh pasukan bersenjata dan dia ngancem hotel. Jadi saya disuruh lihat ke jendela gitu, sebelah jendela saya ditembakin. Jadi tiap hari saya pindah lantai pada saat itu. Hari ini tidur di lantai 3, besok saya pindah ke lantai 7. Jadi saya sewa, setiap 2 lantai itu saya sewa 1 kamar. Tiap hari saya pindah-pindah tidurnya. Sampai segitunya jadi hari ini saya tidur di lantai 8. Nanti besok saya turun ke lantai 6. Besok lagi turun lagi ke lantai paling bawah. Besoknya lagi pindah lagi. Itu tiap hari. Sampai akhirnya saya nggak tahan, saya lapor. Ketika lapor, lalu saya diambil, diselamatkan oleh marinir, dan dibawa ke markas TNI Angkatan Laut di Ambon. Itu alasannya karena memotret angkatan foto? Iya, karena foto. Gitu. Dan itu hari-hari yang paling menakutkan sepanjang pekerjaan yang udah saya lakukan. Memotret di Ambon itu hal yang paling sadis. Dan setelah itu saya bilang sama kantor, saya udah nyerah, saya nggak mau ke Ambon. Kamu boleh cari orang lain.
saya enggak. Gitu. Udah. Karena di Ambon itu perangnya perang kota. Jadi kalau di Jakarta gini, ya benar-benar perang kota. Kayak di Blok M itu antara pojok satu sama pojok lain itu bisa saling tembak gitu. Kang, maaf, Dan mungkin sampai, ini, sorry Kang, aku putus. Mungkin earphone-nya di bagian bawah ya, kegesek-gesek jadi ada suara ya. oh oke. Iya. Gitu. Sip, mantap. Nah, kayak gitu. Jadi karena hanya di Ambon tempat yang nggak ada tempat aman ketika meliput. Jadi kalau kita mau meliput di Ambon ini kita harus tentukan kita masuk daerah Islam apa Kristen. Udah ditentukan dari Jakarta. Dan ketika di bandara kalau masuk daerah Kristen ya udah pindah dari satu angkutan ke angkutan lain itu semua angkutan Kristen. Gitu. Ambon itu paling menakutkan deh. Sepanjang saya pernah motret di mana-mana. Istilahnya nggak ada excuse gitu loh. Kalau di Afghanistan, Reuters punya rumah yang dijaga oleh pasukan bayaran lah. Ketika kita masuk rumah, berhasil masuk rumah, pakai kendaraan lapis baja masuk rumah, kita merasa aman. Kecuali kita dijatuhi bom dari atas, nah itu baru nggak aman. Hanya itu satu-satunya tidak aman. Gitu. Yang lain-lain enggak. Kalau di Ambon enggak. Kita enggak punya pasukan. Ya puncaknya itu tiap hari aku pindah. Pindah lantai ini. Aku bertiga pada saat itu. Jadi pindah. Kita udah punya kode. Cuman bilang lantai 1. Berarti itu lantai 1 buat besoknya. Gitu. Bukan buat malam itu. Kita harus mengingat hari keduanya. Jadi kalau saya bilang lantai 6, itu lantai 6 bukan malam ini, tapi besok malam. Gitu. Lantai 5, berarti lantai 5 2 hari lagi. Gitu. Jadi sehari sebelumnya itu sudah ditentukan kita di lantai berapa tidurnya. Gitu. Dan di dalam kamar hotel itu bathtubnya itu dikasih air penuh. Jadi kalau ada orang membakar kamar, kita punya air sebathtub untuk menyelamatkan diri. Gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitu. Ya itu ya, menjawab pertanyaan dari itu pengalaman. Berarti yang namanya diancam ya, namanya tetap pernah ya gara-gara foto. Itu ya. Setelah mereka lihat fotonya atau gimana sih Kang? Atau karena... Iya, jadi berita itu keluar, lalu aku nggak tahu caranya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa berita itu keluar dan mereka tahu siapa yang motret gitu. Itu yang aku nggak paham sampai sekarang. Tapi mereka sebutkan kenapa mereka gitu mengancam, gitu. Pokoknya mereka nggak setuju dengan dulu pada zaman konflik itu, bahkan ABRI pada saat itu masih ABRI, mereka terpecah-pecah, tidak secara dinas, tapi secara informal, gitu. Kejadian yang saya laporkan itu saya laporkan ke perwira tinggi dan perwira itu membantu saya sampai perwira itu dipanggil ke Mabes Polri, Mabes Cilangkap untuk menceritakan hal itu, gitu. Dan kemudian sistem pengamanan di Ambon sama sekali berubah. Mereka nggak perkesatuan lagi tapi peregu. Satu regu itu dirubah. Satu regu itu 10 orang itu ada 2 orang Brimob, 2 orang Marinir, 2 orang TNI AD. 2 orang Paskas, kayak gitu. Jadi satu regu itu di-mix akhirnya. Semua di-mix. Gitu. Kayak gitulah, kira-kira. Ini aku juga nggak mau nanya, itu yang disinyalir mengancam itu dari pihak mana? Ya, itu udah masa lalu. Aku nggak mau buka lagi itu. Ya, tapi aku udah tahu arahnya. Jadi itu ya menjawab pertanyaan tadi Mas yang nanya ya soal kayak gitu. Wah, udah 21.40. Oke, teman-teman, kita kalau ini ada pertanyaan penting nih dari si Radit nih, Mas. Kalau freelance motret di daerah konflik supaya tetap aman dan nyaman, ada triknya khusus nggak? Nggak ada. Jadi mau freelance atau organik
maksudnya kayak aku, mau motret di daerah konflik itu satu hal yang harus diperiksa pertama adalah asuransi. Kamu punya asuransi untuk meliput di daerah konflik nggak? Kalau kamu udah punya keluarga, kamu harus punya. Jadi kalau kamu mati, kamu meninggalkan sesuatu buat istri sama anak kamu. Itu yang harus dijaga. Oke. Gitu. Asuransi yang paling penting. Kalau lalu soal keamanan sama. Mau freelance, mau nggak freelance. Karena pada dasarnya sekarang hampir semua wartawan foto freelance. Sangat jarang yang untuk yang meliput konflik ya, sangat jarang yang staff gitu. Biasanya mereka hire seseorang untuk meliput ini, kayak New York Times meliput siapa untuk meliput daerah sini. Itu biasanya semua kontrak. Yang harus dicek cuma satu, asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Jadi ketika ada apa-apa, kita perlu operasi segala macam, itu udah ada semua gitu. Kayak gitu. Oke. Itu ya. Ini dari Mas Sambara pertanyaan, untuk meliput konflik Mas Bea bawa stok film set berapa banyak gitu, dan asa berapa? Ini cerita masa lalu nih. Ini soal yang tim-tim mungkin ya. Kalau zaman film, hitungan saya adalah sehari 5 roll. Jadi kalau saya berencana di tim-tim 1 bulan, ya 30 kali 5 roll, saya pasti bawa. Gitu. Kalau 30 kali 5 roll itu berarti 150 roll, saya harus menghitung berapa banyak obat pencuci yang harus saya bawa. Gitu. Kayak tetanal itu, kalau nggak salah, 1 kotak obat itu bisa untuk 10 roll. Maksudnya bisa dipakai 20, tapi intensitasnya udah turun. Amannya itu cuma 10 roll. Jadi 10 roll obatnya itu udah harus diganti. Jadi kalau saya bawa 150 roll, saya harus bawa 15 box obat cuci film. Saya harus bawa 2 changing bag, 1 buat cadangan, terus saya bawa tangki itu ada 3, 1-nya cadangan. Saya bawa air dryer, biasanya 2, jadi kalau yang 1 mati, saya masih bisa pakai yang 1-nya lagi. Air dryer itu buat kalau habis cuci, kita keringin pakai air dryer. Gitu, supaya lebih cepat kering, supaya lebih cepat di-scan, bisa lebih cepat dikirim. Bukan, saya kebayang ribet banget nih motret zaman dulu ya. Nggak seperti zaman sekarang digital enak, langsung kirim ke redaksi, ada pakai email atau apa. Zaman dulu karena hanya pakai film, nyuci sendiri ya. Jadi peralatannya nambah lagi dong, alat cuci ya. Nambah lagi. Alat cuci, alat kirim. Nah, alat cuci sama alat kirim. Nah, kalau daerah konflik itu berarti pos harus ada jalan terus dong, ekspedisi yang untuk ngirim foto itu. Berapa lama alat itu? Alat kirimnya kan pakai scanner. Kita scan, kita kirim pakai telepon. Iya, maksud saya kalau dulu sebelum ada scanner, biasanya kita titipkan sama pilot atau pramugari. Nah, itu. Nanti teman kita yang ngambil di pilot atau pramugari. Dulu, zamanku, wartawan itu punya banyak privilege. Jadi kita kenal nama pilot, aku bilang, aku nitip film, nanti ada yang ngambil. Aku wartawan, kenalan dulu, aku wartawan dari sini. Aku mau ngirim film nih, ada 3 roll. Sama dia dibawa, udah, nanti ada yang ngambil. Gitu. Aku tinggal telepon, yang bawa pilotnya pesawat ini namanya segini. Udah, itu selalu aman, nggak pernah kelewat. Gitu. Lalu ketika zaman modem ada, buat ngirim ada, baru itu diproses sendiri. Modem yang bunyinya tong tang ting tong. Oh iya. Sebetulnya dulu itu yang bisa motret banyak, Mas. Tapi yang mau bersusah-susah belajar ngirim, belajar scan, belajar cuci film, itu nggak banyak. Jadi aku mungkin orang yang beruntung karena aku bisa itu, jadi aku bisa, artinya kemudian aku bisa masuk Reuters segala macam kayak gitu. Iya. Berarti memang pengalaman itu juga ya itu tadi harus bisa menguasain semua zaman dulu karena terbatasnya teknologi. Jadi harus nyuci sendiri,
Terus ada Iya, proses buat ngirim lagi yang nggak segampang sekarang. Kalau sekarang kan dengan modal laptop aja udah bisa ngirim file gitu iya. kan, sama Kalau internet dulu gitu. datang ke hotel itu minta saluran di hotel, saluran telepon, kan ada dua kabel tuh. Nah, Iya, dua kabel itu masuk ke modem. iya. Kita coba dulu. Jadi biasanya aku punya 2 waktu, 2 hari waktu mempersiapkan diri. Kalau pakai itu nggak bisa, kita harus beli saluran telepon di kantor telepon. Iya. Dulu biasanya berkisar 500 sampai 1 juta tuh saluran telepon tuh. Nah, itu kita pakai. Kita tarik, kalau di kantor Telkom itu, kabel itu kita tarik sampai tempat satpam. Jadi kalau kita mau ngirim malam, hari, atau kapanpun dia ready. Kita nggak harus masuk. Gitu. Oke. Berarti zaman dulu agak delay sedikit ya untuk pengiriman filenya ya, Kang ya. Nggak seperti Oh sekarang ya. iya, pasti. Pasti. Heeh. Nggak, Zaman digital itu jangan menyenangkan kok. Hura-hura banget. Potret sekarang nanti malam redaksi udah bisa milih gitu ya. Ah, iya, benar. Gitu. Ini pertanyaan dari Mbak Raras ya. Film hasil jepretannya hak milik Reuters ya Mas semua. Iya, jadi foto yang aku kirim ke Reuters punya Reuters. Lalu sisa-sisanya yang nggak kepake itu aku bisa pakai. Oh, oke. Jadi kayak frame seperti sekarang itu dulu aku ingat aku punya sekitar frame ini aku punya sekitar 12. Gitu, ada satu yang aku kirim ke Reuters, yang 11 itu tinggal bersama aku. Nah, yang menyedihkan itu ketika zaman film. Zaman film itu semua foto yang dipakai Reuters habis di-scan, dia dipotong lalu dikirim ke London negatifnya. Negatif sisanya sama aku disimpan di negatif sisanya. Nah, ketika zaman digital datang, lalu negatif-negatif zaman analog itu tidak ada yang memperhatikan dan sekarang nggak tahu pada kemana itu negatifnya. Padahal Sayang banget ya. sayang banget itu, sayang banget. Belum ke scan lagi. Oh belum ke scan. Nggak banyak yang bisa di scan. Iya, betul. Gitu. Oke. Kang, ini udah ya mau gimana? Mau lanjut baca? Ya, ada sedikit. Jadi saya tidak pernah saya selalu ketika saya pergi ke Timur Timur itu saya selalu seperti merasa pergi ke tempat saya yang kedua, rumah saya yang kedua. Secara alam Timur Timur itu bagus dan saya menyukainya, suka banget. Makanya setiap kali ada assignment ke sana saya nggak pernah merasa takut, gitu. Karena saya merasa mungkin karena udah terlalu sering ke sana, jadi udah familiar sama orang-orangnya, sama situasinya. Misalnya kita ke sana motret konflik, terus selesai konflik kita masih harus stay di sana misalnya. Oke, B, kamu stay dulu seminggu di sana. Apa yang aku lakukan? Nggak ada. Yang aku lakukan cuma menikmati hidup. Jadi sore gitu misalnya, beli bir dingin, 10 kaleng gitu, dingin, terus sama teman-teman kita berenang ke pantai. Ya udah berenang, berendam-berendam, minum bir sampai matahari gelap, pulang lagi ke hotel, nyiapin alat buat besok kira-kira ada apa. Besok nggak ada apa-apa, sorenya ke pantai lagi, minum bir, berenang-berenang gitu, melihat matahari tenggelam. Maksudnya ya indah, kadang menakutkan, kadang-kadang tapi menyenangkan gitu, menyenangkan. Ya itu salah satu keberuntungan saya mungkin. Jadi saya nggak pernah merasa takut ketika harus ke sana gitu. Itu Karena ya udah berkali-kali ke sana dan udah merasakan semua, ya kan? Ada sesuatu yang tertinggal lah di situ ya, Kang ya. Ini terpaksa ini ya, saya mau informasikan sama teman-teman yang bertanya lagi, mohon maaf mungkin udah nggak bisa dijawab juga karena tadi sudah ada yang dijawab di sesi pertama. Ini kita waktunya kurang lebih tinggal 7 atau 8 menit lagi, Kang.
Dan ini juga udah overtime Oke. dari 21.30 gitu ya. Oke, aku ada yang tanya. Ada yang tanya bagaimana caranya menjadi wartawan foto sekarang. Aku lupa pertanyaan siapa, tapi aku ingat tadi dari ini. Menjadi wartawan foto itu tidak pernah mudah. Dulu tidak pernah mudah, sekarang juga tidak pernah mudah. Kenapa tidak mudah? Karena menjadi wartawan foto itu menjadi seorang perantara dalam bentuk visual, motret, yang semua orang bisa motret. Lalu kita harus punya sesuatu di depan yang kita harus punya dan orang lain nggak punya. Gitu. Kalau dulu mungkin banyak orang bisa motret, tapi tidak banyak orang bisa menguasai cuci cetak. Tidak semua orang bisa belajar bagaimana mengirim file lewat telepon. Nah, itu harus dipelajari sendiri, yang lalu menjadi kelebihan kita. Itu. Nah, sekarang semua orang bisa motret. Semua orang fotografer. Menjadi fotografer, menjadi wartawan foto jauh lebih berat daripada zamanku dulu. Karena sekarang semua orang jadi fotografer, semua orang bisa memotret. Nah, lalu bagaimana supaya jadi fotografer zaman sekarang? Menjadi wartawan foto zaman sekarang yang bisa leading. Kalau dulu orang hanya bisa motret, kalau sekarang untuk menjadi wartawan foto zaman sekarang, yang pertama orang bisa bercerita dulu. Karena semua orang bisa motret. Otomatis kita bisa motret. Yang tidak bisa dipunyai orang lain adalah orang bisa bercerita. Jadi kalau kamu ingin jadi wartawan foto zaman sekarang, kamu harus bisa bercerita dulu. Setelah bisa bercerita, kamu mencari problem di masyarakat dan menuangkan problem itu dalam bentuk visual setelah ceritanya kamu susun. Kalau kamu sekarang jadi wartawan foto nggak bisa bikin cerita, kamu nggak akan pernah jadi wartawan foto zaman sekarang. Karena zaman sekarang bahasa visual itu lebih dominan daripada bahasa tulis. Jadi, bagaimana kamu menceritakan sesuatu lewat visual? Apakah itu foto atau video, itu masalah kedua. Tapi yang penting sekarang adalah kamu harus bisa cerita lebih dahulu. Gitu. Yang harus dipahami adalah medianya bukan lagi kertas, bukan lagi koran, tetapi apa yang kita lihat sekarang, handphone, gadget, kamu bikin cerita di situ. Gitu. Hampir tidak ada keterbatasan. Kalau dulu koran hanya punya satu halaman, satu foto untuk satu cerita, sekarang kamu nggak punya batasan, mau bikin satu film, mau bikin 10 slide, mau bikin 5 slide, nggak jadi masalah. Gitu. Kang, reminding 1 menit 30 detik lagi, sorry. Oke, ya. Jadi yang harus diingat adalah bikin cerita. Udah. Bikin sesuatu yang berbeda ya, Kang ya. Ya. Oke, teman-teman, terpaksa saya potong juga karena ini waktunya sudah tinggal 1 menit. Ini sesi kita kedua sudah nggak terasa 2 jam. Saya mohon maaf secara pribadi kalau misalnya ada teman-teman pertanyaannya yang tidak terjawab. Khusus buat Mas Egy Siagian, kapan topik foto olahraga atau yang proyek personal pribadi, itu sudah kita bahas pada minggu sebelumnya ya Kang ya. Jadi nanti untuk acara obras kita bersama Mas Bea itu insya Allah setiap Senin lagi. Ini udah yang kedua. Nanti yang ketiga ya, ini yang ketiga. Jadi setiap Senin bersama Mas Bea